Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penyebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi atau Yahuza. Di akhir zaman, Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihi salam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian ini merupakan salah satu petunjuk terjadinya hari kiamat. Dajjal bukanlah makhluk seperti jin atau makhluk lain, melainkan manusia yang ditangguhkan kematian seperti Nabi Isa alaihi salam. Dajjal dilahirkan di wilayah Samirah atau Samaria, sebuah wilayah kecil di Palestina yang merupakan warisan dari Nabi Sulaiman. Adalah negeri Samirah, yang dinamai dari seorang anggota dari Bani Israel bernama Musa Samiri. Musa Samiri adalah sosok yang membuat berhala berbentuk sapi emas dan dulunya adalah pengikut Nabi Musa alaihi salam, namun kemudian tersesat dan disebut sebagai tokoh kafir dalam Al-Quran. Dajjal dilahirkan dari orang tua yang berasal dari keturunan Yahudi, yang telah menikah selama 30 tahun tanpa dikaruniai seorang anak. Ketika Dajjal lahir, ia menjadi anak yang sangat menyedihkan bagi kedua orang tuanya, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Dari pasangan tersebut, lahir seorang anak laki-laki yang memiliki kebutaan pada sebelah matanya. Dia menjadi seseorang yang sangat berbahaya dan memiliki sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya serta bagi manusia pada umumnya. Matanya tertidur tapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, termasuk ayah dan ibunya, adalah penyembah berhala. Mereka melakukan ibadah kepada berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya tentang kemunculan Dajjal di segitiga Bermuda, Dajjal dilahirkan 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Ada yang mengklaim bahwa asal-usul Dajjal berasal dari Musa Samiri, yaitu orang yang membuat berhala sapi emas. Dajjal yang masih kecil menyebabkan penderitaan bagi kedua orang tuanya. Sementara dalam buku Izhar al-Masiat Dajjal, disebutkan bahwa Dajjal dilahirkan dari hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Kemudian, kehamilan ini dianggap sebagai pengaruh dari perbuatan iblis. Dengan angin kencang dan hujan lebat, pasangan suami istri tersebut mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka sembah sebagai ilah mereka. Kemudian, patung tersebut memberitahu mereka tentang kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan pasangan suami istri itu untuk memiliki seorang anak laki-laki. Oleh karena itu, setan memperdaya berhala tersebut seolah-olah memberikan anugerah berupa anak dan meminta korban-korban sebagai bentuk penyembahan. Inilah cara setan memperdaya manusia. Wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi sejak lahirnya, kedua matanya mengalami cacat. Bayi itu cenderung tidur sepanjang malam dan siang. Sejak lahirnya, Dajjal menolak untuk disusui dan selalu terlelap tidur. Akibatnya, payudara ibunya membengkak secara besar dan menghasilkan panas yang sangat hebat. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal dunia. Ayah Dajjal memiliki postur tubuh yang tinggi dan gemuk, serta hidung yang menyerupai paruh burung. Sementara ibunya memiliki tubuh yang gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya, dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah, setelah kira-kira 4 tahun Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu merangkak seperti balita dan berjalan ke arah patung-patung berhala sebelum tidur di dekat salah satu patung tersebut. Keesokan harinya, sang ayah terbangun dan menemukan anaknya tertidur di pangkuan patung yang mereka sembah sebagai Tuhan mereka. Ayahnya kemudian memanggil tetangganya, dan berita ini segera menyebar luas. Warga sekitar segera datang berkumpul untuk menyaksikan kejadian ini. Kemudian, hakim kota mendengar tentang insiden tersebut dan ingin mengambil anak itu karena diyakini membawa keberkahan. Oleh karena itu, dia mengirim mata-mata untuk merencanakan sebuah siasat. Ayah Dajjal akhirnya dihadapkan oleh hakim kota dan ditekan untuk mengaku bahwa kabar berita itu hanyalah hasil rekayasa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, sang ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dia yang telah mengangkat anaknya dan menempatkannya di pangkuan patung sapi tersebut.
Karena sang ayah Dajjal tetap membantah tuduhan tersebut, dia kemudian dipenjara dan disiksa. Sementara itu, Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Ketika menghadapi penyiksaan di penjara, ayah Dajjal akhirnya tidak tahan dan terpaksa mengakui tuduhan palsu tersebut. Setelah pengakuan itu, ayah Dajjal diusir dan ditinggalkan seorang diri karena perbuatan anaknya. Dalam kehidupan terpencil ini, ayah Dajjal akhirnya meninggal dalam penderitaan. Setelah sekitar 1 tahun 1 bulan tinggal di dalam istana, negeri Samiri mendapat bencana besar karena kemaksiatan dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh penduduknya yang melebihi batas. Allah kemudian membinasakan negeri tersebut. Setelah itu, Allah memerintahkan Jibril untuk menyelamatkan anak tersebut dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau tempat Dajjal tinggal dikenal dengan nama Jazirah Subhan ar-Rahib Wadabah al-Halbah, yaitu sebuah pulau yang dikenal memiliki ular-ular berbahaya dan hewan-hewan dengan bulu yang tebal. Hewan-hewan melata yang memiliki bulu tebal ini bertindak sebagai penjaga pulau selama Dajjal tinggal di sana. Hewan ini disebut Al-Jassasa, yang memiliki kemampuan berbicara seperti manusia. Pulau tersebut memiliki ukuran yang kecil, mirip dengan tumpukan batu-batu. Pulau tersebut terisolasi dari sejumlah pulau lain yang jumlahnya banyak. Dajjal, sepanjang tahun dan sepanjang hari, selalu tidur sebagaimana penghuni gua yang terus-menerus. Sahabat Ahza, perlu kita ketahui, bahwa kisah Dajjal ini tidak dapat ditemukan dalam riwayat yang sahih. Untuk memastikan kebenarannya, kita perlu merujuk kepada sumber-sumber yang sahih selain dari apa yang disajikan dalam buku-buku dan literatur. Jika kisah tersebut memang benar, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan rahmat dan bimbingan sehingga kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal yang mungkin terjadi di akhir zaman nanti. Mengapa Allah menciptakan Dajjal adalah pertanyaan yang sering diajukan, dan ada penjelasan yang dapat diberikan. Allah menciptakan Dajjal di akhir zaman, seperti semua ciptaannya di dunia ini, termasuk Dajjal, pasti memiliki hikmah tertentu. Setiap nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, memberikan peringatan kepada umatnya tentang sosok manusia pembohong yang memiliki kecacatan pada salah satu matanya. Hal ini adalah bagian dari tugas para nabi untuk memberikan panduan dan peringatan kepada kita agar kita bisa menghadapi fitnah dan ujian yang mungkin muncul di dunia. Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan mengapa Allah menciptakan hal-hal seperti babi, iblis, neraka, dan hal-hal yang dianggap negatif lainnya. Semua penciptaan Allah memiliki tujuan dan hikmah tertentu. Dalam Al-Quran, orang-orang yang mengingat Allah mengamati penciptaan langit dan bumi dengan penuh kagum. Mereka menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan kebijaksanaan yang mendalam. Allah menciptakan baik elemen-elemen yang berperan dalam mendukung kebaikan maupun yang berperan sebagai tantangan dan ujian, seperti Dajjal. Setiap zaman memiliki tanda-tanda yang menggambarkan pertarungan antara kebenaran dan kejahatan. Semua ini adalah bagian dari rencana Allah dalam menguji iman manusia. Dengan demikian, menciptakan Dajjal adalah bagian dari ujian besar yang diberikan Allah kepada manusia, dan hal ini juga memberikan pelajaran tentang jalan yang harus diikuti oleh mereka yang mengikuti kebenaran. Yang paling penting adalah kita harus berdoa kepada Allah agar dilindungi dari fitnah Dajjal, yang merupakan salah satu ujian terbesar dan yang diingatkan sejak zaman para nabi terdahulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.